Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini ada sebuah artikel dari baincrypto.com. Oke, di sini dia membahas Pi Network ya teman-teman ya. Jadi mengenal Pi Network yang tawarkan mining kripto via ponsel. Bagaimana cara kerjanya? Oke guys, artikel ini dikeluarkan 17 September 2022 kemarin ya guys ya. Di bulan lalu ini artikel ini ya teman-teman ya. Oke, transformasi terus terjadi di sektor teknologi. Nah itu ya guys ya, tidak terkecuali di sektor kripto. Nah ini yang perlu kita pahami ya teman-teman ya. Transformasi terus terjadi di sektor teknologi, tidak terkecuali di sektor kripto. Ini guys, menarik, ini kita bahas ya. Setelah lebih dari 1 dekade sejak kehadiran Bitcoin yang merupakan aset kripto pertama di dunia, muncul berbagai inisiatif baru yang mampu merevolusi upaya untuk mendapatkan aset kripto. Salah satunya adalah kemunculan Pi Network yang merupakan sebuah platform penambangan kripto atau mining kripto secara mobile. Guys, nah, untuk kalian yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pi Network, oke, kita simak sama-sama guys. Oke, di sini ada keterangannya. Di artikel ini diterangkan mining sebagai salah satu mendapatkan aset kripto ya. Kemudian ada mining kripto butuh biaya yang besar. Kemudian ada juga konsumsi energi juga jadi masalah dalam mining kripto. Kemudian Pi Network hadir dengan konsep mining kripto via ponsel. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kerja Pi Network. Kemudian yang keenam ada roadmap dan tokenomics Pi Network, roadmap dan tokenomics. Kemudian yang ketujuh, fitur yang akan datang di Pi Network, staking dan marketplace. Kemudian terapkan model tata kelola dalam 2 fase. Oke, yang 9 pertanyaan yang ditanyakan. Oke, untuk yang pertama ya teman-teman ya, mining sebagai salah satu cara mendapatkan aset kripto. Nah ini sudah tidak asing di telinga kita ya teman-teman ya, mining ini ya, mining kripto ya. Oke, sebagaimana kita ketahui ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan aset kripto, mulai dari membelinya di bursa atau mendapatkannya dengan cara mining. Oke guys, jadi ada 2 cara ya teman-teman ya untuk kita mendapatkan aset kripto. Yang pertama, kita bisa membeli di exchanger guys, bisa di Indodax, toko kripto, Binance dan macam-macam ya guys, banyak sekali. Kemudian yang kedua dengan cara mining. Nah sekarang ini ya teman-teman ya, sudah banyak sekali aplikasi mining kripto bertebaran ya guys ya. Kemudian semua tergantung dari kebutuhan masing-masing investor. Khusus untuk mining, belakangan ini beberapa negara mulai melakukan pengetatan aturan. Pasalnya dibutuhkan energi yang tidak sedikit untuk bisa mendapatkan aset kripto melalui aktivitas mining. Menarik ini guys ya untuk kita bahas ya. Kemudian selain itu, perihal gas buangnya juga menjadi perhatian bagi para aktivis pecinta lingkungan. Beberapa negara yang sudah melarang mining kripto, khususnya Bitcoin, adalah Cina, Mesir, Iran, Maroko, Aljazair, Oman, Qatar, dan juga Bangladesh. Nah ini guys, negara-negara, beberapa negara ya yang melarang mining kripto. Kemudian menariknya, sebagai negara yang melarang pertambangan kripto, Cina justru menjadi salah satu produsen Bitcoin terbesar di dunia. Pada awal tahun ini saja Cina mengendalikan 21,19% dari total hash rate Bitcoin secara global. Nah ini guys, makanya kenapa ya teman-teman ya, Pi Network itu komunitasnya paling besar di Cina, karena Cina saja ya teman-teman ya mengendalikan 21,19% dari total hash rate Bitcoin secara global guys. Nah makanya itu guys, tak hanya itu, Cina menjadi produsen Bitcoin terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang menggenggam hash rate sebesar 37,8%. Oke, untuk peringkat pertama ya, pemegang Bitcoin terbanyak di dunia
adalah Amerika Serikat, kemudian yang kedua Cina guys. Oke, yang kedua ya teman-teman ya, artikelnya mining kripto butuh biaya yang besar. Pasti guys, pasti butuh biaya yang besar ya teman-teman ya. Sejak pengetatan aturan tersebut, banyak penambang dengan skala besar di Cina melakukan migrasi ke negara yang mereka anggap lebih ramah terhadap penambangan kripto. Di samping mencari negara yang lebih lunak dari sisi regulasi mining kripto, para penambang juga menyasar beberapa negara yang memiliki biaya penambangan rendah sebagai destinasi barunya. Saya dengar juga beritanya kemarin ya teman-teman ya, para mining kripto di Cina ini banyak yang pindah ke Kanada katanya guys, kalau nggak salah, karena di Cina dilarang ya Bitcoin. Kemudian mengacu pada data 911 Metallurgis, Kuwait menjadi negara yang memiliki biaya penambangan kripto terendah. Nah ini Kuwait guys, penambangnya hanya memerlukan dana sebesar 1.393,95 dolar untuk mining 1 Bitcoin. Dari angka tersebut, jumlah profit yang bisa diambil mencapai 22.445,75 dolar. Lumayan juga ya teman-teman ya profitnya. Kemudian negara kedua yang masuk dalam negara dengan biaya penambangan kripto termurah adalah Algeria. Untuk mining 1 Bitcoin di Algeria, penambang cuma perlu mengeluarkan 4.181,86 dolar guys. Artinya terdapat potensi keuntungan sebesar 19.657,84 dolar guys. Lumayan ya teman-teman ya. Kemudian negara lain yang juga memiliki biaya mining Bitcoin termurah adalah Sudan, Yaman, Ethiopia, Kirgistan, Angola, Qatar, Korea Utara, dan Kazakhstan. Biaya mining yang dibutuhkan dari negara-negara tersebut berkisar di angka 4.779,27 sampai 8.762 dolar per 1 Bitcoin, dengan margin yang berada di rentang 15.000 sampai 19.000 per Bitcoin. Oke guys, di Indonesia sendiri biaya mining Bitcoin berada di kisaran 21.307,58 dolar. Dengan ongkos produksi, keuntungan yang bisa diperoleh antara sebesar 2.532,12 dolar dari setiap 1 Bitcoin yang didapatkan. Lumayan juga ya teman-teman ya di Indonesia ya biaya miningnya ya guys ya. Kemudian namun perlu diingat, untuk bisa menghasilkan 1 Bitcoin dari kegiatan mining kripto diperlukan infrastruktur yang mumpuni jika mengacu pada salah satu situs e-commerce lokal. Harga untuk 1 unit mesin penambangan kripto berkapasitas hash rate sekitar 480 mH/s saja. Harga yang ditawarkan mencapai 87 juta. Terlebih lagi, untuk menjalankan mesin tersebut dibutuhkan konsumsi listrik sebesar 1200 watt. Lumayan besar juga ya teman-teman ya. Kemudian konsumsi energi juga menjadi masalah dalam mining Bitcoin tentu guys, karena besarnya dana untuk melakukan mining kripto terutama Bitcoin lantaran konsensus proof of work yang digunakan untuk mendapatkan koin kripto dari jaringan berkonsensus POW. Para penambang perlu memecahkan algoritma yang ada dalam blockchain. Dalam praktiknya, konsensus proof of work menerapkan prinsip siapa cepat dia dapat. Nah itu guys, oleh karena itulah akhirnya banyak penambang terus meningkatkan jumlah dan spesifikasi mining rig mereka. Pasalnya semakin besar dan banyak mining rig yang mereka gunakan, maka semakin meningkat pula kapasitas hash rate-nya. Dengan demikian aset kripto yang bisa mereka tambang pun akan makin banyak pula. Nah itu guys, jadi sudah biaya mahal, listriknya pun besar ya teman-teman ya. Kemudian persaingan antar para penambang kripto ini akhirnya berbuntut pada isu energi yang dikonsumsi oleh mining rig. Mengacu pada catatan Cambridge Center for Alternative Finance, konsumsi energi yang digunakan jaringan Bitcoin setara dengan konsumsi energi di wilayah Malaysia atau Swedia.
Waduh, ini Bitcoin ini guys, parah guys. Konsensus yang diklaim lebih ramah dibanding info adalah Proof of Stake atau POS. Bagaimana kita ketahui, salah satu aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar yaitu Ethereum saat ini tengah melakukan migrasi ke konsensus Proof of Stake melalui proses bernama The Merge. Selain karena alasan konsumsi energi, tim pengembang Ethereum memutuskan untuk bermigrasi ke POS demi mengejar efisiensi sekaligus menekan biaya gas fee yang tinggi. Nah itu guys. Oke, kita ke Pi Network-nya guys. Pi Network hadir dengan konsep mining kripto via ponsel. Nah ini terobosan terbaru ya guys ya, transformasi dalam dunia perkriptoan. Oke, melihat kondisi industri mining kripto yang seperti demikian, Pi Network pun hadir. Mereka ingin menawarkan solusi terutama bagi investor retail yang ingin melakukan mining kripto namun terbentur dengan peralatan dan biaya. Kemudian Pi Network memungkinkan setiap orang bisa mendapatkan aset kripto berupa native token mereka, yaitu Pi, hanya dengan mining berbekal ponsel yang tersambung dengan internet. Oke guys, walaupun menerapkan mining, tapi platform yang didirikan oleh Nicholas Kokalis dan Ching Diovan itu tidak menggunakan konsensus flow. Oke ya teman-teman ya, jadi Pi Network tidak menggunakan konsensus proof of work. Pi Network menggunakan konsensus Stellar, yaitu konsensus berupa jaringan komputer terdesentralisasi yang beroperasi menggunakan blockchain. Nah ini guys, di Pi Network menggunakan konsensus Stellar, yaitu konsensus berupa jaringan komputer terdesentralisasi yang beroperasi menggunakan blockchain. Nah ini guys, kelebihannya Pi Network ya. Konsensus yang dirancang oleh David Maziras itu menggunakan mekanisme baru yang disebut Federated Byzantine Agreement atau FBA. Lewat mekanisme itu, protokol bisa memastikan setiap pembaruan yang dilakukan ke distributed ledger akurat dan dapat dipercaya. Protokol ini sudah diterapkan dalam blockchain Stellar dan telah beroperasi sejak 2015 silam. Nah ini guys, alasannya kenapa Pi Network ini numpang di blockchainnya Stellar guys. Kemudian algoritma dalam konsensus tersebut pun dinilai lebih ramah terhadap energi itu guys, karena menggunakan komputer ya teman-teman ya. Oke, asalnya dibutuhkan adalah pertukaran banyak pesan agar nodes datang ke konsensus dan memutuskan blok apa yang muncul berikutnya. Selain itu, setiap node juga bisa menentukan validitas transaksi secara independen. Oke, di sini ada keterangannya. Bagaimana cara kerja Pi Network? Berbeda dengan penambangan Bitcoin yang membutuhkan kumpulan mining rig, dalam Pi Network setiap orang yang ingin mining membangun security circle yang terdiri dari 3 hingga 5 anggota. Namun para anggota sudah harus dipastikan terlebih dulu bahwa mereka tidak melakukan unsur penipuan atau kejahatan lainnya. Nantinya setiap security circle bisa menentukan anggota mana yang akan melakukan transaksi. Konsep ini menggabungkan pendekatan sosial tanpa biaya untuk bersama-sama menjaga ekosistem Pi Network tetap aman. Oke guys, sebelum memulai mining koin Pi di Pi Network, para pioner sebutan untuk para pengguna Pi Network harus melakukan check-in setiap 24 jam sekali. Kemudian guna meningkatkan lebih banyak aset kripto, setiap pioner bisa menaikkan tarif per jamnya dengan mengundang koneksi sosial untuk menciptakan security circle. Akan tetapi proses tersebut baru bisa dilakukan setelah 3 hari melakukan penambangan. Oke. Selain itu, anggota yang lebih dulu bergabung dalam security circle Pi Network mendapatkan tingkat penambangan lebih tinggi dibanding anggota lain yang baru bergabung. Pi Network menerapkan beberapa tingkatan pengguna dalam jaringannya. Tingkat pertama adalah ambasador ya guys ya. Ambasador, kemudian kontributor. Oke, kemudian di sini juga ada roadmap dan tokenomics Pi Network ya guys ya. Ini di white paper ada ya guys. Kalian bisa baca sendiri nanti ya. Oke, kita lihat lagi dari bawahnya ya. Oke, di sini juga ada keterangannya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam model distribusinya terlihat Pi Network tidak memiliki alokasi token untuk proses initial coin offering atau ICO.
Pihak Paineto juga menuturkan mereka tidak akan melakukan semua jenis crowdfunding. Oke. Kemudian untuk menciptakan harga, Paineto memiliki rumus total pasokan yang merupakan jumlah total dari mining reward, lalu ditambah dengan referral reward dan developer reward. Oke. Di sini juga ada keterangannya fitur yang akan datang di Painetwork, staking dan marketplace. Oke ya guys ya, kita percepat aja ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini di bawah ini perlu diingat bahwa Painetwork belum tercatat di bursa manapun. Maka dari itu, meskipun mainnya telah diluncurkan pada akhir tahun lalu, CoinPay belum tercatat di bursa kripto, guys. Oke, di sini juga selain ini, Painetwork diketahui masih berjalan di jaringan tertutup, sehingga tidak ada konektivitas antara Pi dengan blockchain lainnya. Pihak developer menilai bahwa jaringan tertutup akan mendukung pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian, transaksi pioneer to pioneer dapat dilakukan melalui P-Wallet. Selain itu, pioneer juga dapat menggunakan aplikasi Pi in Pi di Pi browser yang dapat mengakses mainnet melalui PX SDK dan Pi blockchain API. Oke ya guys ya. Nah, jadi itu isi artikelnya, ini menarik juga ya teman-teman ya. Silahkan kalian cari di Google ya teman-teman ya. Nama websitenya baincrypto.com. Oke, sekian saja ya teman-teman ya informasinya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah semangat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.